Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuanita Febriana Luru, NIM 2020 520007. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaannya. Pengadaan barang atau jasa dengan cara swakelola dan atau penyedia. Berikut tujuan pengadaan barang dan jasa. Pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan. Yang berikut prinsip-prinsip dasar pengadaan barang atau jasa. Prinsip dalam pengadaan barang atau jasa adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan diskriminatif, serta akuntabel. Oleh karena itu, prinsip dasar menjadi dasar hukum bagi para pihak atau penyedia dan pengguna, dan apabila tidak mengikuti prinsip dasar dimaksud akan berhadapan dengan penegak. Yang berikut, siklus tahapan dan proses pengadaan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, programan. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pemilihan penyedia. Yang kelima, pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Yang ketujuh, penyerahan pekerjaan. Delapan, pemeliharaan dan pemanfaatan. Yang berikut definisi swakelola dan tipe. Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerja sendiri oleh instansi pemerintah terkait. Tipe-tipe swakelola. Tipe pertama yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe yang kedua yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga daerah lain pelaksana swakelola. Tipe yang ketiga yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Tipe yang keempat yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Yang berikut pelaksanaan konstruksi. Yang pertama, tahap prakontrak dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama persiapan pengadaan, yang kedua pemilihan penyedia jasa. Yang kedua, tahapan penandatanganan kontrak dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama penyusunan dokumen kontrak, yang kedua penandatanganan kontrak. Yang ketiga, tahapan paksa penandatanganan kontrak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama persiapan pelaksanaan kontrak, yang kedua pelaksanaan kontrak, yang ketiga serah terima pekerjaan. Yang berikut kategori atau jenis pengadaan. Kategori pengadaan atau kelompok besar jenis pengadaan disebutkan dalam pasal 3 ayat 1. A. Barang, B. Pekerjaan konstruksi, C. Jasa konsultasi, dan D. Jasa lainnya. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk jenis pengadaan di atas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2. Metode evaluasi penawaran. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. Metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan yang pertama sistem nilai, kedua penilaian biaya selama umur ekonomis, yang ketiga harga terendah. Secara singkat, metode evaluasi penawaran penyedia adalah dilaksanakan dalam proses pemilihan penyedia
Para pelaku usaha memasukkan penawaran dan evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi penawaran. Yang berikut metode penyampaian penawaran. Metode penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan pertama, 1 file, yang kedua 2 file, yang ketiga 2 tahap. Dari sisi pelaku usaha pada saat metode pemilihan penyedia dilaksanakan, yang dimaksud dalam metode penyampaian penawaran adalah mekanisme untuk memasukkan penawaran yang dilaksanakan pelaku usaha selama proses pemilihan penyedia. Yang berikut metode kualifikasi. Kualifikasi dalam prosesnya dilaksanakan dengan cara pertama, menggunakan metode sistem gugur untuk pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan kualifikasi pemilihan sebagai berikut. 1. Tender barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks. Yang kedua, seleksi jasa konsultasi perorangan. Berikut sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode. Yang pertama, sistem gugur untuk penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Kedua, sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultasi. Sekian dan terima kasih.